Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3C ya, tentang bahan pembuat benda. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita baca bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita buka halaman 30 sampai 31. Di situ ada bacaan yaitu bahan pembuat benda. Sebelumnya, benda-benda yang ada di sekeliling kalian itu kan ada banyak ya. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Misalnya, meja, kursi, dan lemari. Ada beberapa dari benda itu yang bahannya dari kayu. Kemudian buku tulis, buku paket yang sedang kalian pegang ini itu terbuat dari kertas. Dan selanjutnya ada juga galon, kemudian botol minum, mungkin juga ada gelas yang dari plastik. Nah, itu juga terbuatnya dari plastik. Kita sudah tahu 3 bahan pembuat benda, yaitu kayu, kertas, dan plastik. Ternyata selain ketiga bahan itu, masih ada bahan-bahan lain yang bisa membuat suatu benda. Ayo kita cari tahu. Di halaman 30 sampai 31 itu ada bahan-bahan pembuat benda yang akan kita cari tahu. Kalian pernah melihat akuarium? Ya, akuarium itu adalah tempat untuk ikan hidup, tapi dalam lingkup yang kecil ya, karena akuarium itu bukan seperti kolam. Nah, akuarium ini terbuat dari apa? Ya, akuarium terbuat dari bahan kaca. Nah, ada beberapa keistimewaan bahan kaca. Yang pertama, kaca itu tahan air dan tembus pandang. Jadi air yang ada di akuarium tidak bisa keluar selain kita yang menggerakkannya. Dan akuarium juga itu tembus pandang. Kita bisa melihat kondisi ikan yang ada di dalam akuarium. Tapi ada beberapa kelemahan juga dari benda kaca ini. Yang pertama, kaca itu mudah pecah jika jatuh dan tidak mudah dibentuk, serta kaca juga itu bersifat berat. Jadi jika kalian mengangkat akuarium sendiri, mungkin itu butuh bantuan orang dewasa ya nak. Tidak bisa dibawa sendiri, khawatir pecah. Selain akuarium, benda-benda yang terbuat dari bahan kaca ada kaca mobil, ada cermin, dan ada figura. Jadi bukan hanya akuarium ya, benda yang terbuat dari kaca, ternyata banyak sekali benda-benda yang terbuat dari kaca. Seperti jendela juga ya. Selanjutnya ibu akan bertanya, apakah kalian pernah melihat emas? Jika kalian pernah melihat emas, ternyata emas terbuat dari logam. Tapi logam yang dibuat untuk emas adalah sifat logam mulia. Nah, sifat logam mulia ini itu sifatnya indah dan mengkilap. Biasanya dimanfaatkannya menjadi perhiasan-perhiasan seperti kalung, gelang, anting, dan lain sebagainya. Nah, sifat logam yang lainnya yaitu sifat aluminium yang mudah menghantarkan panas. Biasanya dimanfaatkan untuk alat masak seperti panci, wajan, dan lain sebagainya. Sifat logam yang lainnya ada lagi, yaitu sifat baja dan besi. Dia bersifat kuat dan biasanya dimanfaatkan untuk membuat jembatan, rel kereta api, dan juga kendaraan militer atau tank baja.
Sifat logam yang lainnya yaitu sifat tembaga. Nah, sifat tembaga ini menghantarkan listrik, biasanya dimanfaatkan sebagai bahan kabel listrik. Nah, yang terakhir sifat dari logam yaitu sifat aluminium yang ringan, biasanya dimanfaatkan untuk badan pesawat terbang. Ternyata di sekeliling kita banyak ya benda-benda yang terbuat dari bahan logam. Tapi dari beberapa sifat-sifat logam, ternyata ada kelemahan dari logam, yaitu beberapa benda yang terbuat dari logam ada yang mudah berkarat. Selanjutnya yaitu ada benda yang terbuat dari kain. Contohnya apa coba? Nah, contohnya yaitu pakaian yang biasa kita pakai itu terbuat dari kain. Atau ada juga spray, kemudian tirai, dan lain sebagainya. Keutamaan dari bahan kain ini yaitu sifatnya ringan dan mudah dibentuk, juga mudah dirapikan atau disetrika. Maka dari itu pakaian kita terbuat dari bahan kain. Coba kalian bayangkan, jika kita memakai pakaian dari bahan kaca. Sedangkan kaca tidak mudah dibentuk ya, dan kaca mudah pecah. Jadi kita akan kaku karena kaca memiliki sifat yang tidak mudah dibentuk. Ada juga sifat kain yang menguntungkan untuk kita, yaitu tidak menghantarkan panas. Jadi bisa dibuat untuk sarung tangan dapur agar tangan kita tidak mudah terkena panas. Tapi dari beberapa keuntungan dan kemudahan dari benda kain ini ada kekurangannya, yaitu benda kain mudah menyerap air dan mudah basah. Yang terakhir yaitu benda dari karet. Karet ini memiliki beberapa sifat yang biasanya dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama yaitu sifatnya lentur dan kedap udara. Nah, yang sifatnya lentur dan kedap udara ini biasanya dijadikan untuk membuat ban mobil dan balon. Kemudian ada sifat lainnya yaitu sifat lentur dan tahan lama. Biasanya dijadikan sepatu atau sendal. Sifat yang lainnya yaitu tidak menghantarkan listrik. Biasanya karet yang sifatnya seperti ini dibuat untuk pembungkus kabel listrik supaya tidak kesetrum atau lain sebagainya. Nah, dari beberapa keunggulan dan sifat-sifat karet ini, ternyata karet memiliki kelemahan, yaitu karet tidak tahan akan panas. Maka dari itu, bahan karet ini tidak cocok untuk dijadikan peralatan dapur. Itulah benda-benda yang terbuat dari berbagai macam bahan. Ternyata bahan untuk pembuat benda banyak ya, Nak. Oke, kita ulangi ya. Bahan pembuat benda ada dari kayu, kertas, plastik, kaca, logam, kain, dan karet. Itu adalah bahan-bahan untuk benda yang ada di sekeliling kita. Terima kasih anak-anak sudah mau mendengarkan apa yang Ibu sampaikan hari ini. Untuk menutup pelajaran hari ini kita ucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, minum vitamin, dan jaga kebersihan.